Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanita Tinja Widati Laili akan menyampaikan pembelajaran IPS kelas 4 semester 1 bab 5 dengan judul bab peninggalan sejarah. Berikut materinya. Apakah kalian tahu macam-macam peninggalan sejarah itu apa saja? Iya, peninggalan sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama, peninggalan sejarah bercorak Hindu. Yang kedua, ada peninggalan sejarah bercorak Buddha. Dan yang ketiga atau terakhir, ada peninggalan sejarah bercorak Islam. Peninggalan sejarah bercorak Hindu ada yang pertama yaitu prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama. Penemuan prasasti pada sejumlah situs arkeologi menandai akhir dari zaman prasejarah. Contoh dari prasasti yaitu ada Yupa, Ciaruteun, kebun kopi, Tugu, dan lain-lain. Yang kedua, peninggalan sejarah bercorak Hindu yaitu arca. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau Dewi Dewa. Arca berbeda dengan patung pada umumnya, yang merupakan hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah benda. Peninggalan sejarah bercorak Hindu selanjutnya ada candi. Candi Hindu adalah bangunan antik yang memuliakan raja atau tokoh terkemuka yang telah wafat. Candi-candi peninggalan sejarah yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia yaitu ada Candi Prambanan, Candi Penataran, Candi Deokewani, dan lain-lain. Selanjutnya, peninggalan sejarah bercorak Buddha. Yang pertama ada prasasti juga. Contohnya adalah Kedukan Bukit, Palas Pasemah, Telaga Batu, Sojomerto, Kalasan, Kelura, dan lain-lain. Yang kedua ada candi, yaitu ada Candi Borobudur yang ada di Yogyakarta, ada Kalasan, ada Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sari, dan lain-lain. Oke, menginjak slide berikutnya ada peninggalan sejarah bercorak Islam. Yang pertama ada masjid. Contoh atau peninggalan sejarah masjid yang ada di Indonesia yaitu satu ada Masjid Indrapura, yang kedua ada Masjid Demak, yang ketiga ada Masjid Agung Banten, yang keempat ada Masjid Kudus. Lalu peninggalan sejarah bercorak Islam selanjutnya ada makam. Contoh dari makam peninggalan sejarah yang ada di Indonesia yaitu satu makam Sultan Malik al-Saleh, yang kedua ada makam Iskandar Muda, yang ketiga makam Maulana Malik Ibrahim, yang keempat makam Raja Goa Talor, dan yang terakhir ada makam Sunan Bonang. Lalu peninggalan sejarah bercorak Islam yang ketiga ada istana. Yang pertama ada
Istana Kasunanan, yang kedua ada Istana Kesultanan, yang ketiga ada Istana Kasepuhan, yang keempat ada Sultan Ternate, dan yang kelima ada Istana Baimun. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghargai peninggalan sejarah itu? Ada beberapa kiat-kiat atau tips supaya kita bisa menghargai peninggalan sejarah. Yang pertama, mengunjungi tempat bersejarah. Pasti kalian pernah kan mengunjungi seperti candi, terus kayak makam-makam Sunan gitu. Nah, itu termasuk menghargai peninggalan sejarah. Yang kedua ada mempelajari bukti peninggalan sejarah. Nah, kalau kalian mempelajari IPS bab ini, berarti kalian sudah melakukan tips atau cara menghargai yang kedua ini. Lalu cara menghargai yang ketiga adalah membandingkan berbagai peninggalan sejarah. Ini hanya bisa dilakukan mungkin pada kalian yang udah berusia masuk SMP atau mungkin masuk ke jenjang SMA dan seterusnya. Yang selanjutnya ada upaya menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Yang pertama, melakukan penjajakan terhadap tempat-tempat yang diduga terdapat peninggalan sejarah. Yang kedua, melakukan penelitian. Yang ketiga, melakukan perbaikan. Lalu yang keempat, mengadakan inventarisasi. Dan yang terakhir atau kelima, ada memelihara dan merawatnya. Oke, thank you for watching. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.